Hai dan welcome to Autonet Max dengan Audi dan Bagas. Gue baru jemput dia nih tadi. Jadi setelah kemarin gue syuting ya bareng anak-anak Mazda dan beberapa influencer lainnya dan media lainnya juga gitu. Sekarang mobilnya akhirnya dilepas juga ke gue. Setelah kemarin gue jalan-jalan ke Little Tokyo. Iya, sempet mah ya ke malam ya biar vibe ala-ala Jepang gitu. Biar ke Jepanganesnya gue kerasa. Tapi malah sekarang kok jadi bos yang jemput karyawan itu dia Kayak tuh. mobil baru lagi. Itu dia malah karyawan yang enak. Orang-orang makin tertarik kerja di Autonet Max nih. Benar. Tapi notice nggak ini mobil baru? Notice sih, notice Apa banget. yang lo notice pertama kali? Yang paling pertama gue notice itu adalah catnya. Catnya ya? Iya, zircon sen metaliknya itu loh. Ini adalah warna barunya si Mazda CX-5. Dan warna barunya ini agak unik, bener nggak sih? Iya, benar. Kalau lihat ya berbagai sisi ya, beberapa sisi dan beberapa sinar matahari ya, sudutnya jadi warnanya tuh kayak apa ya, terang ya. Terang, metalik. Ya kan? Kadang metalik kalau ke highlight. Tapi giliran udah ada maksudnya udah jadi soft light gitu, udah bayang-bayang nih. Jadinya kayak apa? Bukan matte sih ya. Flat ya, dia warnanya flat gitu, jadi kayak pastel. Flat gitu loh. Jadi memang bukan bunglon sih, tapi memang cat-catnya Mazda ini kayak begini. Unik. Contoh yang paling gampang, ini mirip sama karakter catnya yang polymetal grey yang di CX-3 waktu itu debutnya ya. Iya. Yang kayak warna birunya angkatan udara. Iya. Ngeri juga kan. Kapten Angkatan Udara, tapi emang betul sih. Tapi keren gitu. Keren deh. Di satu titik lu lihat, wah beda. Di satu titik lagi lu lihat, kok bisa berubah lagi gitu kan warnanya. Pas warnanya. tiba-tiba jadi metalik, tapi giliran udah ke shade gitu cahayanya berubah. jadi pastel. Keren tuh catnya. Itu salah satu kelebihannya. Terus yang gue notice lagi tuh bang, adalah lampunya. Nah, lampunya sekarang udah beda banget. Biarpun siluetnya sebenarnya masih sama ya. Sipit-sipitnya, narikan garisnya sebenarnya hampir sama. Desain in motionnya masih dapat. Betul. Cuman sekarang dia lebih edgy. Lebih berkarakter, lebih kotak, ada kaku-kakunya. DRL itu sekarang ada kotaknya tuh. Bener. Terutama di bagian belakangnya. Nah, di belakangnya juga tuh dia desainnya lampunya tuh kayak dua desain yang berbeda, tapi disatuin. Jadinya satu tapi nyambung gitu loh. Nyambung. Kalau dulu kayak dia cuma kayak satu buletan terus nyambung gitu aja kan, gitu lancip aja. gitu kan. Sekarang agak beda. Tapi ya karakternya tetap kelihatan sebuah CX-5. Nah, ya kode in motion tuh dapat banget emang. Karena memang secara keseluruhan bodinya dia tidak banyak perubahan. Iya. Dia cuma berubah di bumper depan, bumper belakang,
Dan itu karena juga perubahan sedikit klaster lampu sama grillnya beda. Oh iya, grillnya juga notice beda sih. Kalau Betul. misalkan Kodo yang dulu sebelumnya ya, Kodo 2.0 itu dia 2.0 nusuk alisnya ya, alisnya nusuk. Kodo yang 1.0 di chrome-nya bawah, Kodo bawah, 1,5 atau Kodo 3,0 tahu deh yang di atas. banyak. Sekarang alisnya jadi di Bawah, tapi nggak penuh. Nggak penuh bawahnya gitu. Nah, itu yang beda banget tuh, ketahuan karena ya chrome-nya juga sih yang membuat itu kelihatan berbeda gitu. Dan chrome-nya jadi lebih apa ya, lebih tebal ya. Ya, jadi lebih tebal. Kalau dulu kayak chrome-nya kayak Tipis. tipis-tipis gitu ya, halus gitu. Kalau Kayak sekarang malu-malu gitu ya. Betul. Kalau sekarang gue bilang malah cocok sama karakter sebuah SUV, jadi lebih bold. Jadi lebih berani, lebih tegas berani. jadinya. Nah, tapi tidak menghilangkan sisi dinamisnya dari sebuah Kodo. Dari sebuah tarikan garisnya sebuah SUV Mazda tuh masih tetap kelihatan. Jadi istilahnya facelift-nya berasa. Betul. Tapi itu dari segi eksterior nih. Tapi ya emang ya yang namanya facelift untuk interiornya gue lihat masih sama aja desainnya. 11-12 ya. 11-12. Cuman paling kagak kalau menurut gue dia ada beberapa penambahan fitur ya di interiornya sendiri. Iya. Kalau kita ngomongin desain baik lagi 11-12. Terus layar juga sayang kurang gede ya. Kurang gede, padahal di luar dapat 10,25 inci. Betul. Kita masih tetap layar dapat yang 8 inci. Biarpun connectivity si head unitnya sendiri sih sudah bagus. Dia Android Auto, Apple CarPlay, wired maupun wireless dia sudah standar. Dan dia sekarang juga punya Key wireless charging. Iya, Enak nih kan tuh, wireless charging. ditumpuk, sampai boba aja ditumpuk nih. Betul, jadi handphone lu yang kekinian dulu tinggal taruh doang, dia langsung ngecas, bisa konekin secara wireless ke situ. Nah, ada satu sih sebenarnya perubahan yang lu nggak bakal nyangka. Apa tuh? Kursi. Kursinya ya? Jadi ternyata kursinya dia, di dalam struktur kursinya dia sudah pakai struktur kursi yang sama seperti Mazda 3. Oh, pantas lebih meluk ya? Iya nih, dia di jadi- bagian support hip-nya ini nih. Biarpun dia desainnya nggak beda jauh kan, mirip banget sama yang lama, tapi struktur kursinya tuh kayak lebih menyangga tulang Nyangga, ya? belakang lo gitu loh. Iya, Jadi kayak lu duduk lebih sit in, kalau di goyang-goyang Goyang-goyangin mobilnya tuh, tuh jauh lebih apa namanya kayak ngebekep gitu. kayak di center badannya. gravity-nya tuh lu nggak kemana-mana Nggak gitu. kemana-mana. Itu salah satu inovasinya dia yang harusnya nggak kerasa ya. Bukan nggak kerasa, harusnya nggak kelihatan tapi Harusnya nggak kerasa. kelihatan, tapi kerasa, kita dirasain ya. Gitu. Makanya. Itu menariknya dia. Dan sisanya interior-interior lainnya, detail-detail lainnya sih sebenarnya masih sama yang versi sebelum facelift. Nah, nyambung dikit nih tadi habis dari interior, kita bahas dikit soal fitur. Tadi kan fitur kan comfortnya kita udah bahas dikit ya sebenarnya, udah kita singgung ya. Kursinya, ada wireless charging, segala macam, ada HUD-nya. Tapi yang paling signifikan ternyata di generasi kedua dan facelift ini adalah safety-nya. Safety-nya ya, Eye Active Sense-nya. Eye Active Sense-nya bisa gue bilang ini paling komplit dari semua Mazda yang ada di Indonesia saat ini. Karena satu, MRCC kayaknya kita bahas kepisah aja ya, ntar di tol ya. Ntar di tol deh. Jadi MRCC itu for your information itu Mazda Radar Cruise Control. Jadi kayak adaptive cruise controlnya Mazda. Ntar kita cobain di tol aja buat nyoba. Tapi di luar itu juga fitur-fitur safety lainnya juga lengkap. Banget ya? Banget. Jadi kalau dulu cuma ada blind spot sama lane keeping, itu masih tetap ada juga. Sekarang dia punya forward collision mitigation-nya. Jadi ngerem sendirilah istilahnya. Terus MRCC-nya yang tadinya bekerja di kecepatan tinggi, sekarang juga dia punya kayak traffic assist. Jadi dia bekerja di kecepatan cuman minimal 30 km per jam. Kalau kalian lagi bukan cruising sih ya, lagi ngikutin traffic di tengah Jakarta. Ya misalkan nunggu lampu merah lah ya. Merah gitu, jalan depan. Ini kalian bisa setting nih, sampai kecepatan 30 dia bisa ngikutin dan bisa ngerem sendiri. Biarpun nggak sampai stop ya. Nggak sampai stop. Jadi ntar kalau di bawah 30 dia akan kasih warning rem. Tadi gue juga lihat tuh sempet kan merah gitu. Jadi warningnya tuh bener-bener kelihatan, nggak cuma tanda di sini. Nggak cuma tanda kecil doang. Tapi lumayan membantu kalau kita lagi fatigue ya, lagi capek gitu kan. Itu kerasa banget. Apalagi buat orang Jakarta yang mobilitasnya tinggi. Betul, dan selalu kena macet. Hidup kita tuh dihabisin di jalanan. Betul ini tuh banget. mobil ngebantu banget. Nah, ngomong-ngomong ibu-ibu friendly ya, ternyata dia ada satu fitur tambahan lagi yang benar-benar ibu-ibu friendly. Karena ada ini ya, kick sensor di bagasi. Yang versi sebelumnya dia memang sudah punya bagasi elektrik. Tapi yang sekarang ini dia sudah punya bagasi elektrik dengan kick sensor. Jadi bisa contactless opening. Jadi biasalah ibu-ibu kalau lagi belanja ya, lagi bawa tentengan banyak gitu, kaki tinggal disorong. Itu dia. Atau enggak buat ngebantu buat anaknya sih Bang. Betul. Apalagi gue gitu kan aku anak mama, jadi sering ngebantu emak, merasakan kebantu banget gitu sama kick sensor. Tinggal sorong doang, kebuka, lu naruh barang gitu. kan ya. Iya. Enak banget. Enak jadinya.
itu sangat membantu banget. Iya, aksesnya jadi lebih gampang. Betul. Oke. Nah, kebetulan sekarang kita udah di tol ya, Bang. Bener, Nah, dan pas banget nih. Kita mau nyobain teknologi Mazda radar cruise control ya. Betul. Jadi si CX-5 yang facelift ini sudah dilengkapi dengan MRCC atau ya Mazda radar cruise control seperti yang tadi diomongin ya. Dan teknologi ini tuh bikin apa ya namanya ya? Jadi enak petirnya. Adaptif. Adaptif dan kalau cruising tuh santai jadinya ya. Santai nih. Gue tinggal ngatur kecepatan ya. Lu mau berapa dan distance-nya terhadap depannya mau sejauh apa. Tuh. Dan dia langsung akan kontrol. Iya, ilustrasinya pun ada. Tuh, dia kan ngerem sendiri tuh. Dia ngerem nih. Dia nyocokin depan kita ada mobil nih. Dia kan ngatur jaraknya sendiri. Iya tuh, kalau depan ada mobil. Tadi gue setting dia di 70 tuh. Tuh, dia ngerem sendiri. Iya loh, langsung ngurangin kecepatan sendiri. Ini kebayang nggak? Kita nyetir gitu kan, ke Jawa gitu ya, ke Transjawa tuh yang Surabaya, ke Transjawa gitu. Lurus, nyalain MRCC udah tinggal santai ya. Tapi tetap konsen ya. Tetap konsen dong, tangan tetap disetir. Tangan tetap disetir, cuman maksudnya kaki bisa beristirahat dengan nyaman. Dan otomatis dengan adanya fitur ini, level dia tuh langsung naik level. Premium tuh langsung berasa. Udah premium lagi. Dan langsung sama levelnya sama SUV Jepang yang buatan Cikarang. Apa tuh? Tapi ini kan CBU Jepang. Nah, cuman bedanya ini CBU Jepang. Nah, kalau kita ngomongin kontrol, nggak lengkap kalau nyobain Mazda nggak ngomongin driving. Gini, biar gampang, lu nyobain deh. Boleh deh. Iya. Boleh. Ntar lu yang cerita. Gue soalnya udah katam. Aja. Udah katam apa udah gumoh? Udah gumoh. Ya udah, ntar kita tukeran ya. Ya, kita tukeran ya sekarang ya. Tukeran. Nah, sekarang udah di posisi berkendara. Nah, yang sekarang dia nyetir nih. Iya. Yang pertama gue rasain adalah setir dulu sih Bang ini. Siap. Pas crawling speed itu dia jadi ringan banget ya. Tuh. Jadi ringan banget. Jadi rasanya tuh agak hambar sih pas crawling, cuma pas lagi lambat. Pas lagi lambat doang. Karena pas udah kecepatan tinggi dia langsung beradaptasi ya, beradaptasi. Jadi lebih berat setirnya. Dan akurasinya bagus banget. Bagus, ini direct loh. Sebuah SUV tinggi, tuh. Lu bisa predik beloknya banget. Tuh, kan? Rodanya gue tau belok kemana. Lu bisa ngarahin ini mobil mau kemana, dan mobilnya respon dengan apa ya? Nggak sotoy mobilnya. Nggak sotoy mobilnya. Mobilnya nggak sotoy dan nggak lemot. Rodanya kemana, kabur kemana. Tuh. Bagus tuh. Itu udah ciri khasnya Mazda dan tanda kutip napas Jinba Itai-nya itu memang di situ. Nggak bisa bohong sih. Di situ. Emang. Dia bisa bikin mobil yang sebenarnya notabene biasa orang nggak bakal asosiasikan dengan fun driving, tapi dia bisa bikin seperti itu. Bisa membuat sebuah SUV jadi fun to drive. Jadi fun to drive. Mazda nih. Jinba Itai. Nah, terus juga Terus soal remnya. Remnya jadi agak lebih dalam ya dibandingkan Mazda sebelumnya. Gua bilang beberapa generasi baru-baru ini memang remnya cenderung lebih dalam ya. Jadi ya emang masih bisa ditakar sih. Masih bisa ditakar tetap. Cuma jadi kayak tuh agak lebih dalam. Agak harus ada responnya kayak ada kosong dikit gitu ya di atasnya ya. Kosong dulu terus baru ngejepit. Gitu. Alangkah bagusnya kalau dia dibikin responnya lebih direct kali cepet ya. Tapi mungkin kalau gue ngelihatnya ya pertimbangannya ya ini mobil dia coba arahin nih yang sekarang ini ya dia coba arahin ke apa namanya ya easy driving. Easy driving. Jadi orang-orang yang baru mau nyoba Mazda juga sebenarnya bisa juga nyoba mobil ini karena mobil ini gampang dikemudikan. Gampang banget. Ya kan, remnya juga dibikin nggak terlalu responsif biar nggak terlalu kaget gitu kan. Setir juga dibikin nggak terlalu berat, lagi-lagi biar nggak terlalu kaget. Nah, apalagi untuk kaum mama gitu kan, yang maunya nyaman dan ringan gitu kan ibaratnya. Nah, mereka konsepnya kayaknya larinya ke situ. Tapi ya, kembali lagi, untungnya dia tidak menghilangkan elemen Jinba Itai-nya. Jadi dia masih tetap engaging, fun banget, fun to drive. Gitu. Bener-bener. Dan lu rasain nggak suspensinya? Lebih jauh ini ya, lebih refine. Iya, bener-bener. Dalam artian empuk. Nih, kita lewat speed bump. Tuh, main tuh jadi dapat. Kayak tapi pegasnya pegasnya mainnya dapat, tapi dia masih tetap mantep. Jadi kalau dibelokin tetap stabil, nggak limbung kemana-mana. Jauh banget. Cuman dapat redamannya. Iya.
Jadi comfortnya dapat, handling juga dapat, malah refinement-nya jadi jauh lebih bagus kalau menurut gua dibandingin versi sebelum ini. Karena versi sebelum ini cenderung lebih kaku ya, lebih stiff. Ini jauh lebih enak. Karena bandingan suspensi, kalau yang sebelumnya dia keras sampai kursi ini, tapi yang ini enggak. Ini jauh lebih enak kerasanya tuh. Ya baik lagi kalau gue bilang orang yang benar-benar mau nyoba ini baru, sekarang nggak bakal terlalu komplain bahwa Mazda keras. Nggak bakal komplain seperti itu. Ini karena ini jauh lebih refine. Yes. Nah, refinement-nya apalagi? Refinement-nya yang gue rasakan tetap sih respon gasnya. Enak mesin NA sama torque converter tuh emang benar-benar paduan di Mazda ini bagus. Sempurna ya maksudnya ya. Kayak lu respon, lu mau mobilnya bereaksi, kapan lu maunya dia akan siap. Jadi nggak sok pinter gitu, nggak lebih pinter dibandingkan pengendaranya. Bisa kadang ada yang suka tiba-tiba nurunin gigi, betul, gitu kan, tiba-tiba naikin gitu. Betul. Tapi dia nurut si Mazda CX-5 ini. Bener-bener nurut. Kalau mau kencang, dia enak banget ngegasnya. Dan apa ya? Kayak modalnya biarpun mobilnya gede tapi dia point and shoot. Jadi kayak lo tinggal arahin, oke gue nyampe. Nah, udah bener-bener ya mobil untuk dikendarai. Engaging banget emang ini. Itu konsep utamanya dari Mazda sih, baik lagi. Dan ini nih kondisi kita hujan nih sebenarnya. Kita nyetir agak hujan nih. NVH-nya gimana dong? Iya Gila lu. Itu aja udah berasa pas kita nutup pintunya nih. Bek, bunyinya tuh langsung beda banget. Beda banget. Bahkan kalau gue bilang Bang, bener-bener kayak mobil-mobil Eropa loh. Nah, peradabannya. Gua ya lumayan sering lah nyobain mobil Eropa dan gue dulu punya mobil Eropa juga gitu kan. Bener-bener. Ini gue bilang levelnya udah bener-bener tanda kutip kayak Eropa. Karena begitu lu tutup, gila nggak kerasa apa-apa. Kemarin gue ada cerita lucu. Kemarin waktu gue syuting sama kru Mazda, gitu kan. Waktu itu kita terakin Wahyu kalau nggak salah deh, Carvaganza. Gue terakin dia di situ. Gak kedengeran loh dia ngomong apa. Padahal kaca gue udah buka gitu, jadi harus kayak ngelongok gitu dulu baru kedengeran. Saking kedapnya kayaknya suara bener-bener di muffled banget di dalam sini. Jadi lu nggak bakal kedengeran apa-apa. Jadi bisa dibilang bener-bener hampir terisolasi ya. Bener. Tapi ya itu efek sampingnya jadi nyaman banget. Untuk perjalanan jauh bener-bener betul. Nggak ada distraksi sama sekali. Jadi kita bener-bener fokus ngendarain. Karena menurut gue salah satu faktor yang menentukan kenyamanan sebuah mobil tuh NVH, noise vibration harshness. Suara, vibrasi atau getaran dan kekasaran. Dan mobil ini NVH-nya di atas rata-rata sih. Rata-rata loh, bener. Bahkan gue bilang sama beberapa mobil Eropa entry level aja ini lebih bagus. Bener nggak? Bener tuh. Sama terus nih Bang, respon mesinnya udah bener-bener bagus sih. Ya, gimana pun juga mesin NA 2500 cc, 190 PS, torsi 252 ya. Ya, 25 Nm. Dipadukan dengan transmisi torque converter 6 percepatan. Itu sadis ya. Directness-nya segala macamnya enak. Plus performanya juga bagus. Tapi FC-nya juga bagus. Nah, orang nggak nyangka kan? Iya, nggak nyangka karena maksudnya ini masih konvensional 2500 NA dan transmisinya bukan CVT. Torque converter. Orang pada bilang kayaknya CVT irit. Nggak juga loh, serius. Nggak juga. Ini irit. Gue udah nyobain berapa banyak mobil gitu kan, dan gue bilang nggak selalu CVT itu irit. Betul. Ini juga sudah dilengkapi dengan namanya sistem di cylinder deactivation ya. Jadi ini kan mobil 4 silinder inline. 4 silinder ini bisa dimatikan separohnya. Jadi bisa cuma 2 silinder doang nyala dalam kondisi tertentu untuk menghemat bahan bakar. Dan bahkan ya Bang, pada saat rolling tadi gue lihat silindernya benar-benar mati total loh. Nah, ini ada menu nih bisa, di sebelah sini nih. Kita bisa lihat nih waktu di kondisi tertentu. Contoh kayak misalnya kita jalan benar-benar konstan dan halus ya. Iya. Nih, coba deh. Gas, jalan konstan dan halus. Nih, coba ya. Halus ya. Tuh. Nah, silindernya dari 4 mati 2. Itu dia. Otomatis dia nganggep, sistemnya akan menganggap kondisi jalan seperti ini, dia cuma butuh 2 aja deh buat dia rolling gitu kan. Gue matiin aja, jadinya hemat. Dan kalau lu lepas gas gitu ya. Nih, pas rolling mati dia mati 4-4-nya, mesinnya mati. Nah, begitu dia ngedeteksi nih, gas lagi kayak lu butuh kayak rolling speed sedikit, dia akan nyala lagi. Tapi seamless. Bener-bener udah kerasa sama sekali loh. Di kaki nggak kerasa, di badan, di setir nggak kerasa. Nggak kerasa sama sekali. Nggak kerasa itu mati apa bukan. Kalau misalkan nggak ada menunya, nggak ada indikatornya gitu ya. Nggak tahu gua. Lu nggak kapan matinya, kapan mati, kapan nyalanya. Segitu halusnya. Sehalus itu. Oh ya, sebelum lupa ya. Iya. Ada satu lagi nih.
Si CX-5 yang terbaru ini dia sekarang tersedia dalam dua varian. varian ya? Ya. Varian. Yang kita coba ini si Elite ya. Yang satu lagi adalah Kuro Edition. Kuro Edition. Kuro dalam bahasa Jepang artinya Hitam. black. Jadi bedanya si ini dengan versi Kuronya atau Kuro Edition ya itu cuman di cladding-claddingan yang hitam tadinya ya. plastiknya ABS agak gitu ya, kasar plastik ABS ABS gitu, itu jadi piano black semua. Nah. Ganteng sih. Ganteng, cuma gue mikirin perawatannya bang. Serius. Garage Queen. Tapi sayang sebuah Mazda jadi Garage Queen nggak? Mazda nggak disetir tuh. Apa artinya sebuah Mazda? Dan ada aksen merah kalau nggak salah sih. Oh iya, itu. di grillnya ya? Grill Grillnya. depannya itu ada aksen merah. Aksen merahnya. Sisanya semuanya mechanical-nya, Mechanical, drivetrain-nya, feature-nya semuanya sama persis dengan si Elite Edition. Oke, akhirnya kita sampai pada kesimpulan. Ya, betul. Jadi kesimpulannya si CX-5 ini apa sih? Nah, ya kan, iya. ibaratnya. Kalau dari luar sih emang ya. Kalau dari Ah. luar sebenarnya nggak banyak yang berubah. Sebenarnya nggak terlalu, dia ada kelihatan perubahan, Yes. tapi nggak terlalu signifikan Signifikan sehingga menghilangkan identitasnya si CX-5. CX-5. Dia lebih subtle, dia lebih tegas ya jadinya Tegas. sekarang ya beberapa detail-detailnya. Tapi karakter CX-5-nya masih tetap kuat. Yes, kodo design in motion itu masih. Motion-nya masih dapat. Orang langsung nempel bisa melihat banget. ini, oh iya ini CX-5. Ah, iya. Oh, ini sebuah Mazda. Tuh. Tapi sayangnya di interiornya tidak seperti di luarnya, karena di Iya. interiornya biarpun dia menambahkan beberapa fitur seperti wireless charging, lalu contactless automatic tail opening ya, Door ya, kick contactless sensor. door, kick sensor, dia desain dalamnya nggak berubah. Nggak berubah. Sayang Plus banget ya. head unit Head juga unit nih. dia cuma pakai yang 8 inci, padahal di luar negeri dia sudah pakai yang 10,25 inci. Lebih gede, lebih kelihatan modern aja sih, dan nice to have kalau menurut gue juga. Iya. Lebih enak gitu. Jadi nggak timpang lah sama dashboardnya yang gede gini kan. Cuman memang mobil ini punya revisi di bagian berkendara yang menurut gua signifikan banget. Signifikan banget. Apalagi suspensinya tuh. Suspensinya jadi jauh Bandingannya, lebih refine, jauh lebih empuk dibandingin versi sebelumnya. Buat orang yang mau nyobain pertama kali akan jauh lebih ngerasa ini nyaman. Nyaman. Nah, Bisa mensupport orang aktivitas sehari-hari lebih enak lah ibaratnya. Jadi nggak sekasar yang dulu Nggak ya. sekasar yang dulu. Dan perubahan kursinya juga bikin kita duduk tuh tetap napak. nyaman. Walaupun Tuh. nikungnya kencong gini ya, tetap grip tetap gitu enak. ya. Tetap enak. Ditambah performa engine-nya yang udah irit, enak, Enak natural. ya. Natural banget. Udah pas lah. Paketnya sih komplit sih kalau Komplit menurut gua sih. banget. Udah gitu kan udah ada aktif ininya ya. Nah, apa, safety-nya juga safety-nya sekarang sudah bejaban banget. udah lengkap, makin lengkap. Ya. Dibandingin sama rivalnya, safety-nya sekarang dia sudah on par, sudah setara. Sama rivalnya. Tapi ngomongin ke kedapan, Nah, kalau ke kedapan sih gue sih no comment. Karena menurut gue ini levelnya dia. Jangan dibandingin sama rivalnya. Bandinginnya sama mobil-mobil Eropa. Kalau soal NVH. Titik. udah absolut tuh, udah absolut. Nah, dengan penawaran harga segini Ya, untuk versi Elite dan Kuro segini Edition. untuk versi Kuro, gitu kan? Worth the money nggak menurut kalian? Betul. Tolong tulis di kolom komentar ya. Betul. Komen, saran, kritik, silakan. Yang pasti gue penasaran banget mobil ini kita akan aduin sama Iya si sih. rivalnya yang Sama dibuat lokal. rivalnya, nah. Seperti apa plus minusnya nanti tunggu ya. Iya. Kita coba cari. Tunggu next video. Betul. Nah, oke, itu aja video kita kali ini. So, buat kalian yang belum subscribe, tekan loncengnya dan tunggu video seru kita selanjutnya. Gua Bagas. Audi, sign off. Bye. Thank you udah nonton.